Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana Oktaviani dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura. Saya mendapat tugas dari Makul Perbankan Syariah, yaitu tentang menganalisis keuangan dari PT Bank Muamalat Indonesia. Yang pertama yaitu profit Bank Muamalat. BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Pada 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. 2 tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1994, BMI memperoleh izin sebagai bank devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia. BMI melakukan rebranding pada logo bank yang untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai bank syariah Islami, modern dan profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Kini dalam bank memberikan layanan terbaiknya, Bank Muamalat Indonesia beroperasi bersama beberapa entitas anaknya yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance yang memberikan layanan pembiayaan syariah dan DPLK Muamalat yang memberikan layanan dana pensiun melalui dana pensiun lembaga keuangan, dan Baitumal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya, visi dan misi dari Bank Muamalat Syariah yaitu visinya menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional. Adapun misinya yaitu membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan menekankan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional, serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. Dalam Bank Muamalat Syariah terdapat manajemen muamalat. Yang pertama yaitu dalam Dewan Pengawas Syariah, di mana Salahuddin Al-Ayyubi sebagai ketua menjabat pada tanggal 16 Desember 2019 yang diangkat pada rapat umum pemegang saham luar biasa. Yang kedua yaitu ada Siti Haniatun Nisa dan Agung Danarto sebagai anggota, di mana Siti Haniatun Nisa diangkat pada tanggal 16 Desember 2019 dan telah mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 22 Januari 2021, sedangkan Agung Danarto diangkat pada tanggal 30 Agustus 2021 dan saat ini masih menunggu keputusan efektif dari OJK. Dalam bidang tata usaha perusahaan, ada Edi Setiadi sebagai ketua dan Muhammad Hedi Mejai DC Kurniadi sebagai anggota. Selanjutnya, dalam bidang komisaris, ada Ilham Al-Habibi sebagai komisaris utama dan komisaris independen, Igi Haji Asyen dan Edi Setiadi sebagai komisaris independen, dan Abdussalam Muhammad Johar As-Saleh dan Muhammad Hedi Mejai sebagai komisaris. Dan selanjutnya ada Dewan Direksi, di mana Ahmad Kusna Pernama sebagai Direktur Utama, Purnomo Sotadi sebagai Direktur Bisnis Retail, Heri Syafril sebagai Direktur Keuangan, Afianto Istiharjo sebagai Direktur Pembiayaan, Awaldi sebagai Direktur Operasi, dan Andri Doni sebagai Direktur Kepatuhan Risiko
dan hukum. Dalam Bank Muamalat Syariah dan Muamalat Indonesia, ada sekretaris perusahaan yaitu Hayu Naji. Hayu Naji adalah warga negara Indonesia berdomisili Jakarta, lahir Jakarta pada 9 Desember 1971, memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1996. Saat ini beliau menjabat sebagai Head of Corporate Affairs PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdasarkan keputusan dan efektif sejak tanggal 14 Desember 2018. Yunaji sendiri tidak memiliki rangkap jabatan ataupun memegang jabatan lain di luar PT Bank Muamalat Indonesia. Beliau juga tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, dan pemegang saham utama maupun pemegang saham pengendali. Di Bank Muamalat Indonesia terdapat anak perusahaan, yaitu ada 2. Yang pertama, dana pensiunan lembaga keuangan muamalat yang biasa disingkat dengan DPLK. Dana pensiun lembaga keuangan muamalat merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada tanggal 12 September 1997 dan disahkan berdasarkan SK Kementerian Keuangan pada tanggal 10 Oktober 1997. Yang kedua adalah PT Alijora Indonesia Finance atau biasa disebut ALIF. PT ALIF ini didirikan pada bulan November 2006 di Jakarta dan memulai operasionalnya pada tanggal 27 Agustus 2021. Perusahaan keuangan syariah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan keuangan masyarakat Indonesia. Dan dalam Bank Muamalat Indonesia telah dapat berbagai macam penghargaan. Saya akan memaparkan 3 penghargaan dari Bank Muamalat. Yang pertama, D2N Best Corporate Brand Bank Umum Syariah 2021. Yang kedua, One the Best Information Website kategori Bank Syariah Public Company 2021. Dan yaitu Best Product Brand Deposito Mudharabah IB Muamalat Deposito Bank Umum Syariah 2021. Selanjutnya, komposisi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Saya sudah memaparkan nama-nama dan persentase pemegang saham dari PT Bank Muamalat Indonesia. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.